Terima kasih Mas Hendy yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendy selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan. Nomor urut 1 bertanya pada calon wakil gubernur. Nomor urut 2 waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendy yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendy selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendy nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA, SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan begitu pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah,
mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? tersisa? Masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi balik, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Hendi telah membenarkan apa yang saya sampaikan bahwa dirembuk antara guru, siswa, dan stakeholder sivitas pendidikan yang saya sampaikan tadi. Saya rasa Mas Lutfi, gubernur saya tadi sudah memberi nerangkan. Kita memiliki program sekolah gratis. Guna apa? Tadi disampaikan ada, kita beri seragamnya. Bukan hanya seragam, buku pelajarannya kita juga akan beri. Tadi sudah disampaikan semuanya. Dan saya senang kok kalau anak-anak kita itu lebih pintar, memiliki pengalaman ke luar negeri, ke daerah-daerah tertentu. Itu tadi sudah saya sampaikan, Mas. Jadi sebenarnya kita sama. Dan Mas Hendi juga mengapresiasi apa yang saya sampaikan bahwa sivitas akademisi di SMA, SMK, guru, anak-anak didik ketika itu tidak ada keterpaksaan diperbolehkan, yang saya sebut adalah regulasinya. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan anak-anak didik kita. Jadi yang paling pokok adalah mereka yang mikirin ekstrim, kita akan berikan beasiswa ke luar negeri. Termasuk mereka yang hafal Al-Quran, kita biayai untuk berangkat ke Turki maupun Timur Tengah. Ini merupakan suatu inisiasi agar bagaimana siswa-siswa kita tidak hanya studi tour di dalam negeri, tetapi bisa keluar negeri dengan potensi kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga ke depan anak-anak kita tidak mempunyai hal yang sifatnya lokal. Keluar negeri pun jadi apabila itu sesuai dengan ketentuan, kapasitasnya, dan sesuai dengan apa yang dia diinginkan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya pada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih Mas Operator, Mas Hendi. Kita bertanya yang enak-enak saja. Bahwa Jawa Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, potensial untuk dikembangkan menjadi olahraga rekreasi berprestasi. Yang saya tanyakan, Mas Hendi, ke depan apa olahraga rekreasi prestasi yang akan Mas Hendi kembangkan selain Borobudur maraton dan sepeda downhill, dan bagaimana strateginya? Terima kasih Mas, monggo. Ingin ditambahkan Bapak, ada waktu? Cukup. Baik, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 3 menit. Ya, terima kasih Gus Yassin. Saya rasa saya sangat setuju bahwa olahraga ini bisa membuat sebuah wilayah bisa berkembang maju. Tidak hanya generasi mudanya yang punya kemampuan untuk mereka bisa menjadi juara di bidang tersebut, tapi juga potensi wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu juga bisa berkembang. Kenapa? Karena didatangi oleh para olahragawan, penonton, ofisial maupun pelatih. Kalau ada 2 yang sudah disebut Gus Yassin, salah satunya maraton, kemudian tadi downhill. Saya rasa masih banyak tempat lain yang bisa kita kemudian garap. Kita punya yang di daerah Kebumen, bagaimana namanya pantai yang luar biasa sekali, yang seperti di Selandia Baru, kemudian ada juga tempat di Semarang kemarin juga ada lari 10K, kemudian kita bisa juga ke arah Wonosobo. Dieng itu kan luar biasa, hari ini banyak didatangi. Semuanya bisa dikemas sebagai sport tourism. Jadi olahraganya dapat, turisnya dapat. Sehingga Jawa Tengah ini prestasinya juga semakin meningkat di bidang olahraga, tapi secara ekonomi akan ada muncul pendapatan-pendapatan yang kemudian bisa membuat Jawa Tengah bisa membangun lebih masif lagi. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa olahraga ini juga tidak hanya di dalam konsep sekarang dianggarkan kepada KONI urusan selesai, tidak. Kami ingin kemudian mengembangkan olahraga ini sesuai dengan OPD atau SKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Katakanlah tadi Dinas Pemuda Olahraga. Dinas Pemuda Olahraga juga bisa mengambil peran
terhadap pemberdayaan olahraga itu tidak hanya diserahkan pada KONI. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bentuk sekolah-sekolah yang kemudian mempunyai talent terhadap prestasi-prestasi olahraga. Ada sekolah yang punya kemampuan bagaimana siswa-siswinya dilatih panahan dari awal, ada sekolah yang punya kemampuan bagaimana siswa-siswinya dilatih sepak bola dari awal, dan banyak lagi. Hingga menurut saya terkait dengan ke depan bahwa olahraga dan turisme ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kami akan kembangkan sport tourism untuk bisa memamerkan potensi yang ada di Jawa Tengah, sekaligus membuat Jawa Tengah mempunyai target peringkat yang lebih baik dalam PON yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih tersisa mau digunakan? Kita juga akan mengembangkan, Mas Gus Yassin, salah satunya adalah olahraga sebagai kebutuhan. Walaupun ada juga nanti olahraga prestasi, tapi olahraga sebagai kebutuhan masyarakat ini juga harus lebih digalakan lagi di tiap-tiap kota kabupaten dengan cara kita memberikan misalnya fasilitas yang membuat mereka lebih menikmati olahraga. Waktu habis, cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 2 menit, dihitung ketika Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Mas Hendy atas jawabannya. Yang saya maksud di sini adalah berprestasi dan pengembangan pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Perlu kita ketahui bahwa Jawa Tengah memiliki potensi Laut Jawa, Laut Selatan, Laut Utara, ada Sungai Elo, ada Sungai Probo, Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Sempor. Juga banyak ratusan-ratusan waduk, termasuk di Kota Semarang ada Kampung Laut, yang mana anak-anak atau masyarakat Jawa Tengah ini suka mancing. Maka ke depan dengan potensi tersebut, kita akan mengadakan turnamen mancing skala dunia terbesar di Asia. Dengan apa? Kita akan menggandeng pemerintah pusat karena kami memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat. Sehingga untuk mengadakan ini itu akan lebih mudah. Untuk mengembangkan tentu tadi kalau Mas Hendy itu berbicara potensi-potensi wisata di Jawa Tengah, kami sudah akan melakukan. Seperti yang disampaikan Mas Lutfi, gubernur kami, merevitalisasi wisata religi, mulai dari Sunan, ada Sampokong, ada Borobudur, itu akan kita revitalisasi dan kita akan promosikan Mas, yang sudah ada. Tadi juga kita sampaikan juga oleh Mas Lutfi, kita akan membuat 1000 desa wisata baru. Tentu dengan cara-cara digitalisasi, transformasi desa. Di Jawa Tengah masih ada 102 blank spot internet. Maka kami akan merangkul industri telekomunikasi untuk menyediakan sinyal atau layanan internet di desa-desa blank spot tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi balik, waktunya 2 menit. Iya, konsepnya sama ya. Bagaimana mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Tengah, bagaimana meningkatkan sisi olahraga di Jawa Tengah. Jadi sama Gus, nggak ada masalah. Jadi semuanya baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan pemerintah provinsi. Problem yang sedang kita hadapi di dunia olahraga di Jawa Tengah adalah bagaimana kemudian atlet-atlet yang ada di Jawa Tengah ini bisa mendapatkan bantuan support atau perlakuan yang baik dari pemerintah provinsi. Kenapa? Karena dari sekian lama, sekian tahun, pada saat menjelang PON, banyak atlet-atlet kita yang pindah keluar kota, pindah keluar provinsi. Kenapa? Di Jawa Tengah katanya fasilitasnya kurang baik, kesejahteraannya kurang baik. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan Gus, bahwa Dinas Pemuda yang ada nantinya pada saat kami berdua terpilih, itu juga harus membackup apa yang dilakukan oleh KONI Jawa Tengah. KONI ini biarkan kemudian mengembangkan atlet, Dinas Pemuda Olahraga yang notabene adalah milik pemerintah provinsi, itu harus mengembangkan bibit-bibit. Sehingga pada saatnya nanti kita nggak usah khawatir. Pada saat ada atlet yang mau dibajak pun kita masih punya bibit-bibit atlet potensial. Itulah makanya dalam sebuah cerita, PON kita selalu kalah dengan yang namanya Jawa Barat, Jakarta, atau bahkan Jawa Timur.
Dua wilayah di barat dan timur yang secara resources ini mestinya kita juga mampu menandingi. Betul ya Pak Andika? Makanya ke depan kita akan tetap all out, mengembangkan tidak hanya olahraga berprestasi lewat KONI, tapi juga pembibitan atlet yang dilakukan oleh dinas-dinas pemuda dan olahraga di Jawa Tengah maupun kota kabupaten. Terima kasih Gus. Ya. Cukup Bapak, masih ada waktu? Cukup. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian untuk seluruh pasangan calon malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih